Balik informasi berikut, saudara, dosen sekaligus Dekan FISIP Universitas Riau berinisial SH diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Riau pada Rabu pagi. SH diperiksa terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial L. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan, SH yang diduga pelaku pelecehan seksual di Universitas Riau bungkam saat keluar dari ruang pemeriksaan Direktorat Kriminal Umum Polda Riau. SH merupakan Dekan FISIP Unri, enggan menanggapi saat awak media. Otoritas Kampus Universitas Andalas Padang membentuk tim investigasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen kepada mahasiswinya. Oknum dosen pun telah dikenakan sanksi. Aksi belasan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang menuntut pihak kampus untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai perkuliahan, saya absen dulu ya. Atifah Hanum. Hadir, Bu. Revan Sakti Pratama. Lailatul Fajri Deswina. Hani Lafea. Hadir, Bu. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan mengulang materi pada minggu kemarin. Tolong ada yang bisa jelasin apa itu hukum acara pidana? Yang saya ingat tentang hukum acara pidana ialah proses-proses dalam peradilan pidana. Jadi bisa dibilang hukum acara pidana ini merupakan bentuk perealisasian hukum acara pidana. Oke, bagus Revan. Berarti kamu memahami materi yang saya jelaskan pada minggu kemarin. Mana Rani? Lama kali kan di mana itu tidak. Parangan Bu. Permisi, Assalamualaikum. Maaf Bu, kami terlambat. Ya, masuklah duduk. Kasih Bu. Yo, hari ini yang presentasi silakan maju ke depan. Pada hari ini kelompok kami membahas salah satu asas yaitu asas peradilan cepat. Di dalam hukum acara pidana ada beberapa aspek dalam asas hukum acara pidana. Antara lain asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang kedua, asas peradilan yang salah atau presumption of innocence. Yang ketiga, asas pemeriksaan pengadilan terbuka umum. Yang kelima, asas Kamu mau minta kamu saya buat rendah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maafkan. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hasman. Baiklah, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Tolong materi yang saya jelaskan lagi pada lagi minggu depan. Ini aku lapar banget deh. Ya lapar, habis kelas lagi kayaknya yang geprek nih suruh. Halo Cika, ya. Ci. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya ada acara keluarga di telepon juga. Jadi aku balik duluan ya. Bye. Mana? Biar aku lah yang godain dia lah.
Main aja, Kalau sama aku aja. Iya kan? Kesempatan aku nih. Nih, aku tidur dulu ya, main aku. Coba deh, kayaknya bajuku tambah. Barang bagus nih, mantap banget. Pakai Instagram kan? Bagus nih. Jadi kau ada pangkat apa? Banyak epic lagi. Wih, coba tengok. Cewek tuh cantik juga. Baju putih. Cantik juga tuh. Boleh. Apa sih? Besar juga ya? Bisa kali. Apa sih? Cabul banget. Kalian tau gak sih ada dosen yang ganteng katanya di sini? Yang mana? Iya, tapi pasti nanti kita ketemu deh. Soalnya dia itu banyak kali dikagumin sama mahasiswa di sini. Gak tau sih kegantengannya dari mana. Masa sih? Emang seganteng apa sih? Pasti kalian bakalan tergagum-kagum juga deh. Masa sih? Iya. Itu dia. Wah. Ya. Coba siapa sih Amir? Makan buku. Kemarin nih bukan. Ada tugas, ada tugas. Nasi nih. Makan. Mantap nih. Undang. Mantap nih. Ini. Nih. Gua balik lagi 4. Malu anjir. Gubernur kan? Pak, tadi sih dia ngomong sama Jemi, gila. Permisi Pak, saya mau izin bimbingan. Nama kamu siapa? Dara Pak, Dari kelas mana? dari kelas B Pak. Oh, kalau begitu kita mencari tempat yang bagus dulu ya. Baik, Kita Pak. ke sebelah sana. Habis nih, harusnya adegan di sini. Kenapa duduknya jauh-jauh? Duduk dekat bapak aja, kan kita mau bimbingan. Duduk sebelah bapak aja.
Sebelum kita mulai bimbingan, lebih baik Bapak minta tolong kamu tutup pintu dulu ya, biar lebih aman. Tapi Pak, Tutup aja nggak apa-apa. Ini kan kita mau bimbingan nih, nggak enak lah kalau duduknya jauh-jauh, duduk dekat Bapak aja nggak apa-apa, biar kita bisa nengok laptopnya, kita bisa belajar bersama. Nah, jadi ini kan lebih baik, kita lebih bisa dekat, terus Bapak juga nggak jauh-jauh ngajarnya. Pak, apa ya Pak? Enggak, Bapak cuma mau jelasin kalau nanti di bagian sini kita bakal ada interview, terus Pak, Bapak jangan kurang ajar ya Pak. Bapak cuma mau jelasin doang, kamu ikut aja. Bapak nggak bakal macam-macam kok. Nah nanti kita di sini kan kita bakal interview selanjutnya. Pak, jangan gitu dong Pak. Gak apa-apa, bentar aja. Enggak deh Pak, saya nggak mau Pak. Bentar. Kamu mau nilai kamu nggak bawa lulus kan? Kalau kamu mau nilai kamu bawa Bapak lulus kan, ikuti semua perintah Bapak. Paham kan? Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh fungsi reproduksi seseorang. Hal ini diakibatkan adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan kampus. Tidak bisa dipungkiri, lingkungan kampus juga sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Menurut data Komnas Perempuan yang diekspos pada Oktober 2020, telah terjadi 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015 sampai 2020. Sementara itu, survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Kemendikbudristek pada 2020 menemukan sekitar 77% dosen yang disurvei mengakui telah terjadi tindak kekerasan seksual di kampus. Namun, sebanyak 63% dari dosen yang mengakui terjadinya tindak kekerasan seksual di kampusnya itu memilih tidak melaporkan kasus yang terjadi alias mendiamkan saja. Nah, perlu dicatat dan dipahami oleh teman-teman semua. Tindakan atau bentuk apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual di lingkungan kampus? Yuk simak baik-baik. Nah, secara umum dan beberapa jenis kekerasan seksual mulai dari verbal, non-fisik, fisik, dan secara teknologi. Bentuk kekerasan seksual yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan atau siulan bernuansa seksual kepada korban. Yang kemudian menatap korban dengan nuansa seksual yang membuat korban tidak nyaman. Kemudian mengirimkan pesan lelucon seperti gambar, foto, video yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang. Kemudian mengambil, merekam, dan mengedarkan rekaman video korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lalu, bagaimanakah pencegahan seksual di lingkungan kampus? Hal ini sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yang pertama, membatasi pertemuan antara
mahasiswa dan dosen dan tenaga kependidikan tanpa persetujuan ketua prodi di luar area kampus. Kemudian, di luar jam operasional kampus dan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa, dosen pendidik, dan tenaga kependidikan harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Kemudian, ketua prodi harus membatasi pertemuan di luar area kampus untuk dapat persetujuan masing-masing kaprodi. Harus menyampaikan permohonan izin tertulis atau lewat media komunikasi daring tentang rencana pertemuan dengan mahasiswa sebelum melaksanakan dimulai dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi. Maka dari itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan yang ditekan Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 itu berlaku mulai tanggal 3 September 2021. Butristek nomor 30 tahun 2021 telah diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, bagi pelaku tindak pelecehan seksual di perguruan tinggi, mereka tidak hanya terancam dikenai sanksi administratif, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap. Perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015 hingga 2021, Komnas Perempuan 2021. Sebagai kota pelajar di Indonesia, Yogyakarta memiliki track record yang sangat mengkhawatirkan terkait kekerasan seksual. Dilansir dari warga Jogjanet 2021, angka kekerasan seksual yang diterima LBH Yogyakarta sejak Maret 2020 hingga April 2021 sebanyak 42 kasus, dan LSM Rifka Anissa WCC sejak Januari hingga April 2021 juga menerima aduan kekerasan sebanyak 350 kasus yang terjadi DIY. Data tersebut tidak serta-merta menjadi data keseluruhan kekerasan seksual yang terjadi, karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 di 29 kota pada 79 kampus terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, semata-mata hanya untuk tetap menjaga nama baik kampus. Bagaimana masyarakat dan pemerintah untuk menyikapi keadaan ini? Menjadi pertanyaan yang sangat perlu dan menjadi perhatian kita untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual tersebut. Maka dari itu dibentuklah sebuah kesatuan Satgas, Satuan Satgas dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Tugas, adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS resmi disahkan pada 31 Agustus 2021 lalu. Aturan ini menjadi angin segar bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan, Permendikbudristek nomor 30 ini merupakan bentuk perlindungan terhadap sivitas akademik dalam mewujudkan pembelajaran yang aman.
Peraturan yang disahkan ini pada tanggal 31 Agustus 2021 yang bertujuan hanya untuk mencegah dan menangani setidaknya 11 kemungkinan kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kerja pendidikan. Dalam pasal 4, misalnya disebutkan bahwa jika mahasiswa perguruan tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi Y, maka satuan tugas atau satgas kedua kampus akan merujuk ke Permen PPKS untuk penanganannya. Pedoman pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tertuang dalam pasal 10 disebutkan bahwa dalam perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Yang pertama yaitu pendampingan. Dalam pasal 11 ayat 1, pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Selanjutnya ayat 2, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial serta rohani. Yang kedua yaitu pelindungan. Dalam pasal 12 ayat 1, pelindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Selanjutnya ayat kedua, pelindungan kepada korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama berupa jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. Selanjutnya yaitu jaminan keberlanjutan pekerja sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non-fisik kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya yaitu pelindungan atas kerahasiaan identitas, yaitu penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, dan masih banyak lagi yang tertuang dalam ayat kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengenaan sanksi administratif. Tertuang dalam pasal 13 yang ayat pertama, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual. Dalam pasal 14 ayat pertama, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri atas sanksi administratif ringan, yaitu berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Yang kedua ada sanksi administratif sedang, yaitu dengan pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak sebagai mahasiswa. Yang ketiga yaitu sanksi administratif berat dengan pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pemulihan korban. Dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D berupa yang pertama ada tindakan medis, yang kedua ada terapi fisik, yang ketiga terapi psikologis, dan yang keempat bimbingan sosial dan rohani. Selanjutnya dalam ayat kedua, pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dapat melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, kehadiran Satuan Tugas PPKS
di Universitas Maritim Raja Ali Haji menaungi kebutuhan yang terbaik bagi korban. Dan kami sepenuhnya mengundang Bapak Ibu, adik-adik dan semuanya untuk dapat mendukung kerja-kerja PPKS. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang merasa menjadi korban pelecehan kekerasan seksual, kalian tidak sendirian. Ada kami Satgas PPKS yang mana sepenuhnya mendukung dan juga bisa mendampingi kalian semua. Jika kalian merasa ingin bercerita dan ingin mengadu, silakan lapor ke kontak di bawah ini. Stop kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas PPKS Umbra bertindak dan melindungi. Stop kekerasan seksual di lingkungan kampus. Laju tunnel, tu laju. Wait a minute. Who are you? No, jangan. Ada tuh gak apa? Nasi nih. Makanan. Stop nih. Stop nih. Ini. Nih. Belum lagi 4.